Di tengah lautan tak terjamah, ada sebuah kekuatan gelap bersembunyi di balik bayangan teror, ketakutan dan kekerasan. Sebuah kerajaan penguasa samudera tanpa hukum. Ini adalah kisah tentang bangkitnya kerajaan bajak laut di Somalia. Tempat di mana hukum internasional tak berarti lagi, sehingga hidup atau mati ditentukan oleh keberanian dan keganasan. Somalia, tanah yang pada masa dulu memiliki kekayaan hasil laut dan kehidupan damai, kini dilanda keruntuhan dan kehancuran akibat perang saudara yang mengoyak negara ini pada tahun 1991 silam. Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat, terpecah belah. Somalia kini jatuh ke dalam kekacauan total. Perang saudara Somalia yang terjadi pada akhir tahun 1980-an, dipicu oleh perlawanan rakyat terhadap junta militer di bawah pimpinan Siad Barre. Pada tahun 1991, Somalia mengalami sejumlah peristiwa penting, di antaranya jatuhnya Presiden Siad Barre dari kekuasaan pada Januari 1991, yang menyebabkan kekosongan pemerintahan. Gerakan Nasional Somalia kemudian mendeklarasikan wilayah barat laut Somalia sebagai wilayah merdeka, yang disebut Somaliland. Terjadinya pertemuan rekonsiliasi internasional pertama di Djibouti pada Juni dan Juli 1991, yang bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan Somalia. Meletusnya konflik kekerasan di Mogadishu pada 17 November 1991, ketika faksi USC menyerang pasukan yang berpihak pada Mahdi. Terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Ali Mahdi Mohamed dan Mohamed Farah Aidid pada tahun 1992. Sejak saat itu, Somalia tidak lagi memiliki pemerintahan yang diakui oleh mayoritas rakyatnya. Selamat datang di kanal Naval Command and Strategi, tempat di mana kita akan mengungkapkan kisah-kisah luar biasa tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat juang dalam setiap operasi militer yang mengubah sejarah. Apakah itu dalam pertempuran sengit atau operasi diam-diam yang penuh rahasia, para pahlawan berjuang dengan ketangguhan yang luar biasa. Bergabunglah dengan kami untuk menyaksikan aksi-aksi militer paling mendebarkan, strategi perang paling cerdik, dan kisah-kisah pahlawan yang tak terlupakan. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah kepahlawanan yang menginspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk selalu mengikuti berbagai kisah luar biasa bersama kami. Mayoritas mata pencaharian rakyat Somalia adalah sebagai nelayan. Mereka yang dulu mengandalkan kekayaan hasil laut, kini hidup dalam kelaparan dan kecemasan. Tanpa perlindungan hukum, tanpa masa depan. Sebuah kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan menuju kekacauan total. Di tengah masa kegelapan dan kekacauan inilah, muncul kelompok-kelompok yang dikenal dengan sebutan bajak laut. Mereka bukan hanya perompak, mereka adalah tentara dari laut yang menakutkan. Mereka sangat mengetahui cara bertarung, dan mereka sangat mampu untuk mengejar apa yang mereka inginkan. Kelompok ini mulai menyerang kapal-kapal besar yang melintasi perairan internasional di wilayah Somalia dengan keberanian yang mengerikan. Tidak ada yang tahu siapa mereka dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Para perompak ini tidak hanya menjarah harta benda, mereka juga mengincar nyawa pengawak kapal. Kemudian pada akhirnya mereka menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perompakan. Sebuah bisnis multimiliar dolar yang menggiurkan. Pembajakan kapal bukan lagi hanya soal pencurian muatannya, tapi soal derasnya uang yang mengalir. Tebusan untuk setiap kapal dapat menghasilkan puluhan juta dolar. Itulah harga yang harus dibayar untuk keselamatan jiwa manusia. Para pembajak ini, yang dulunya adalah nelayan biasa, kini menjadi bagian dari jaringan global yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Mereka mulai mendapat dukungan dari investor yang tak terlihat, yang menginginkan hasil dari setiap tebusan yang dibayar. Modus mereka sangat terorganisir. Mereka menggunakan kapal-kapal kecil, cepat, dan mematikan. Kapal yang mampu mengejar dan menguasai target dalam waktu singkat. Begitu sebuah kapal asing memasuki perairan Somalia, mereka sudah menunggu, seperti predator yang siap menerkam mangsanya.
Serangan itu datang tanpa peringatan. Dalam hitungan menit, kapal besar yang penuh dengan barang berharga sudah berada di tangan mereka. Mereka tidak peduli dengan keselamatan jiwa sandera, yang mereka pedulikan adalah uang tebusan. Ini bukan hanya tentang bajak laut lokal. Di balik layar, ada kekuatan yang jauh lebih besar. Jaringan internasional yang melihat keuntungan dalam ketegangan ini. Mereka tidak terlibat secara langsung, namun mereka tahu persis bagaimana memastikan operasi ini berjalan lancar. Investor asing, kelompok kriminal, dan bahkan perusahaan besar mungkin terlibat. Mereka menyediakan senjata, peralatan, dan bahkan dana yang diperlukan untuk melancarkan pembajakan ini. Mereka tahu bahwa uang yang datang dari tebusan itu jauh lebih menguntungkan daripada apapun yang dapat dilakukan oleh pemerintah manapun. Dalam menghadapi situasi seperti ini, dunia internasional tidak tinggal diam. Satuan Angkatan Laut dari berbagai negara mulai mengerahkan armada perang dan satuan tugas mereka ke perairan Somalia. Satuan Tugas Gabungan 150 atau CTF 150 adalah satuan tugas Angkatan Laut Koalisi Multinasional, beroperasi di bawah Koalisi Pasukan Maritim Gabungan, yang beranggotakan 34 negara dan berbasis di Bahrain dalam upaya menumpas para perompak di wilayah Laut Arab dan Samudera Hindia. Satuan tugas ini didirikan untuk memantau, menaiki, memeriksa, dan menghentikan pengiriman yang dicurigai mendukung perang dengan teror di wilayah Tanduk Afrika. Cakupan wilayah CTF 150 meliputi operasi di Laut Arabia Utara untuk mendukung operasi di Samudera Hindia. Kegiatan ini disebut sebagai Operasi Keamanan Maritim atau Maritime Security Operation. Negara-negara yang saat ini berkontribusi terhadap CTF 150 antara lain adalah Australia, Kanada, Denmark, Prancis, Pakistan, Jepang, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Negara lain yang turut berpartisipasi antara lain Italia, India, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Portugal, Singapura, Spanyol, Thailand, dan Turki. Komando gugus tugas ini bergilir di antara angkatan laut yang berpartisipasi dengan komando selama kurun waktu 4-6 bulan. Gugus tugas biasanya terdiri dari 14 atau 15 kapal. CTF 150 dikoordinasikan oleh Pasukan Maritim Gabungan, CMF, sebuah koalisi beranggotakan 33 negara yang beroperasi dari Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Namun, meskipun intervensi militer semakin intens, para bajak laut masih mampu bertahan. Mereka bahkan bergerak lebih cepat, lebih cerdik, dan lebih brutal dari sebelumnya. Siapakah yang paling diuntungkan dari hasil pembajakan? Pada puncaknya, bajak laut Somalia berhasil meraup ratusan juta dolar dari tebusan. Mereka tidak hanya menyerang kapal, mereka juga menyerang ekonomi global. Aksi pembajakan telah merugikan perekonomian global, diperkirakan sekitar 18 miliar US dollar per tahun akibat meningkatnya biaya perdagangan internasional. Karena merebaknya pembajakan, telah mengurangi aktivitas maritim di sekitar Tanduk Afrika. Negara-negara Afrika Timur sejak tahun 2006 mengalami penurunan kedatangan wisatawan dan hasil penangkapan ikan secara signifikan. Pengiriman uang internasional yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat miskin telah terpengaruh oleh keputusan beberapa bank untuk menghentikan operasi mereka sebagai pengirim uang yang bekerja sama dengan Somalia, karena oleh beberapa lembaga keuangan dikaitkan dengan risiko yang melibatkan pendanaan kegiatan teroris. Menurut laporan yang dirilis hari ini, sekitar 339 juta US dollar hingga 413 juta US dollar telah dibayarkan sebagai tebusan dari peristiwa pembajakan kapal dari berbagai negara di lepas pantai Somalia dan Tanduk Afrika antara tahun 2005 dan 2012. Dari berbagai studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, UNODC, dan Interpol, mengungkapkan bahwa sebagian besar uang tebusan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kriminal dalam skala global. Dengan menelusuri pola yang disebut sebagai The Pirate Money Model, studi tersebut menganalisis investasi dari sampel 59 pemodal para pembajak untuk mengungkap berbagai sektor,
termasuk bisnis resmi dan usaha kriminal yang didanai oleh uang tebusan. Dari hasil penelitian tersebut, diperkirakan bahwa antara 30% hingga 75% uang tebusan berakhir di tangan para pemodal ini. Para pemodal adalah pusat jaringan perompak. Mereka adalah the money kingpins, investor dan penerima manfaat dari bisnis pembajakan. Dengan terorganisir, mereka beroperasi secara individu atau sebagai kelompok. Perompak kelas rendah, atau the foot soldiers, biasanya menerima biaya standar sebesar $30.000 hingga $75.000 per kapal, yang hanya berjumlah 1% hingga 2,5% dari pembayaran tebusan rata-rata. Masyarakat lokal berperan sebagai penyedia barang dan jasa untuk memenuhi keperluan para perompak, termasuk makanan, layanan perbaikan, dan hat, yang merupakan obat terlarang di Somalia. Bagaimana hasil pembajakan dipindahkan, diinvestasikan, dan digunakan? Penyidikan menunjukkan bahwa hasil pembajakan sebagian besar diinvestasikan dalam kegiatan berbagai bisnis di Somalia. Dari hasil tersebut kemudian akan dipindahkan melalui penyelundupan uang lintas batas, pencucian uang berbasis perdagangan, transfer bank, dan penyalahgunaan layanan transfer uang bernilai. Hasil pembajakan digunakan para pemodal dengan berinvestasi dalam berbagai sektor, baik kegiatan bisnis yang sah, untuk mencuci uang, maupun kegiatan kriminal. Sebagian dari hasilnya didaur ulang untuk membiayai kegiatan kriminal, termasuk tindakan pembajakan lebih lanjut, perdagangan manusia, termasuk penyelundupan migran, dan investasi di bidang militer. Somalia, dulu dikenal dengan kekayaan lautnya, kini menjadi simbol dari ketakutan dan teror. Sebuah kerajaan bajak laut yang beroperasi di luar hukum, tempat di mana uang dan kekerasan mendefinisikan masa depan. Dan meskipun dunia mencoba menghentikannya, bayangan itu tetap menghantui. Ini adalah kisah tentang bagaimana kekuatan gelap beroperasi, bagaimana ketakutan berubah menjadi kekayaan, dan bagaimana sebuah negara yang hancur, bersusah payah dalam berjuang melawan kejahatan dalam skala global yang sulit ditaklukkan. Terima kasih telah menyaksikan konten video kami. Jika Anda ingin mendalami lebih dalam berbagai kisah tentang peperangan atau peristiwa monumental dunia ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dunia ini penuh dengan rahasia yang menunggu untuk diungkap.